Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para kiai, para alim ulama, wabil khusus keluarga besar daripada abna Kiai Fathul Bari, Kiai Darwis, wa jami' usratih, Kiai Abdul Halim almarhum, wa jami' uladih, dan semua keluarga besar daripada Kiai Fathul Bari yang sudah kami anggap seperti keluarga sendiri, karena memang pertalian persaudaraan ini sudah terjalin dari zaman Abah Al-Fakir Al-Habib Hasan Bahrun, yang dulu sering entah berapa kali, berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin beratus-ratus kali beliau sampai ke tanah Ompul ini. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan hubungan baik ini sebagai tanda rasa terima kasih kami kepada mereka semuanya yang telah menapak tilasi, yang telah menyediakan, yang telah memberikan kesempatan kepada Abah kami Al-Habib Hasan Bahrun untuk berdakwah di Ompul dan sekitarnya pada saat itu, dan kemudian teruskan sampai ke Pontianak, itu pun dengan panggilan, ajakan, undangan daripada Kiai Fathul Bari. Kemudian setelah meninggalkan Pontianak pun diperintahkan, setelah dilarang oleh ibunya, setelah beliau almarhum dipenjara di Pontianak pada saat itu ketika memperjuangkan partai NU. Lalu kemudian setelah keluar oleh ibunya tidak boleh kembali lagi ke Pontianak, maka kemudian diperintahkan oleh Kiai Fathul Bari untuk menetap di Ganjar, di tempat misanan beliau yaitu Kiai Yahya, sampai kemudian akhirnya berada di Bangil dan mendirikan pondok pesantren Dalwa dengan perintah daripada gurunya Abu Yasin Muhammad Alwi Maliki. Semoga dengan sedikit kita membuka cerita hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kalau sudah yang mengundang itu dari keluarga Ompul itu terasa berat bagi kami. Paling beratnya undangan di Madura kalau sudah keluarga Ompul yang undang, karena berat untuk menolaknya, karena mereka masih keluarga sendiri. Semoga mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan semoga mereka semuanya termasuk nanti di pada mahsyar bersama golongan Kiai Fathul Bari dan juga Habib Hasan Bahrun, dan juga insya Allah bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama mereka, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Dan alhamdulillah datang juga bersama kami mewakili daripada keluarga besar Habib Hasan Bahrun, Abu Habib Zain Bahrun, Al-Habib Ali Bahrun, alhamdulillah hadir bersama kami mewakili keluarga Dalwa, keluarga Bangil, untuk menghormat keluarga dari anak cucu Kiai Fathul Bari. Semoga ini merupakan sebuah penghormatan yang dianggap dan yang diterima, sehingga kita termasuk yang melaksanakan silaturahmi. Dengan begitu insya Allah kita semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan insya Allah kita semuanya meninggal setelah umur panjang dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lain daripada itu, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita berada dalam sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang selalu kita minta, nikmat yang selalu kita angan-angankan, bahkan nikmat yang diperintahkan Allah taala untuk kita selalu memohonnya di dalam sholat kita setiap hari, setiap malam sebanyak 17 kali. Yaitu Allah Ta'ala mengajarkan dan mewajibkan kita untuk membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah dengan nikmat itulah kita berada di sini.
Di sini alhamdulillah kita berkumpul dengan para habaib, kita berkumpul dengan ulama. Alhamdulillah di sini kita juga bisa melaksanakan perintah Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk bersyukur ketika dilaksanakan sebuah perkawinan, maka hendaknya diiringi dengan walimatul urus. Alhamdulillah ini juga diperintahnya Nabi. Alhamdulillah kita juga bisa mendatangi undangan daripada sahibul bait yang telah melaksanakan perkawinan daripada Ananda Nur dengan suaminya yang tercinta, yaitu Ananda Fariqul Hatib. Semoga keduanya mendapatkan samawah, bahagia dunia dan akhirat, dimudahkan urusan rumah tangganya, sehingga keduanya insya Allah menjadi contoh bagi yang lainnya, pasangan yang diridhoi oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Juga termasuk yang diperintahkan oleh Nabi. Bahkan kita datang pada siang hari ini, kalau tidak ada uzur hukumnya haram kalau tidak datang. Tapi alhamdulillah kita datang, semuanya juga dengan nikmat daripada Allah Ta'ala. Lebih daripada itu semuanya, ternyata kita sekarang berada di dalam sebuah musyahadah, penyaksian acara di mana di situ banyak hikmahnya yang harus kita ambil. Acara apa itu? Acara pernikahan, walimatul urus. Walimatul urus ada karena sebuah pernikahan. Pernikahan ada karena sebuah perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan semua perintah Nabi SAW itu mengandung keberkahan, kemanfaatan bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang akan kita kupas sekarang, supaya kita termasuk yang bersyukur dan kita siap untuk menghadapinya. Para ulama berkata, menafsirkan hadisnya Nabi yang berbunyi, man tazawwaja faqad akhraja nisfa dini falyattaqillah fi nisfil baqi. Barang siapa yang menikah, berarti separuh daripada ujiannya itu sudah di genggamannya. Maka berhati-hatilah dan bertakwalah kepada Allah, waspadalah terkait dengan separuh yang lainnya. Kenapa dikatakan oleh Nabi SAW bahwa pernikahan itu adalah separuh daripada ujian Allah? Karena memang demikian. Separuh daripada ujian ujian manusia itu terletak dalam rumah tangga. Bayangkan kita punya 24 jam dalam satu hari. Paling sedikitnya minimal 12 jam kita di rumah. Baik mulai kita pulang kerja sampai kita berangkat kerja lagi, itu paling tidak 12 jam minimal. Kita bertemu dengan istri, kita bertemu dengan anak, kita bertemu dengan mertua, kita bertemu dengan ipar. Ini semuanya adalah sebuah ujian-ujian bagi kita. Dan untuk itulah kita hidup di dunia ini, supaya kita tahu dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan ipar-ipar kita, kita tahu nantinya, oh ternyata ada Allah. Itu tujuan ujian itu. Oleh karenanya tidak mudah orang yang menikah itu, sampai-sampai Nabi menjanjikan supaya kita itu mau menikah dengan pahala yang banyak, derajat yang tinggi. Sholatnya orang yang menikah tidak sama seperti sholatnya orang yang belum menikah. Bahkan lebih banyak pahalanya 70 kali lipatnya. Kenapa demikian? Karena banyak masalahnya. Masalah itulah yang membuat orang itu naik derajatnya. Dan kita hidup harus dengan masalah itu. Karena Allah Ta'ala sudah bersumpah dalam Al-Quran, lamut ta'kid, dengan sumpah adat qasam yang lainnya, walanabluwannakum, dan pasti kami akan coba kalian. Satu masalah dengan masalah yang lainnya, satu ujian demi ujian yang lainnya, sampai hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kita ini hidup bukan dengan keinginan kita. Kita hidup dengan kehendak Allah. Tanpa angan-angan kita hidup, ternyata kita sudah dilahirkan. Tidak ada yang serba kebetulan, semuanya sudah direncanakan. Ananda Nur dapat Ananda Roki itu bukan kebetulan, tapi sudah direncanakan. Sifatnya bukan kebetulan, sudah direncanakan, sudah diperhitungkan. Tinggal kita menjalani, bagaimana kita menjalani sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, berapa banyak di antara mereka para aulia, ketika mereka menikah dalam waktu sekian, maka mereka mendapatkan maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Apa rahasianya? Rahasianya terletak bukan pada istri yang temperamen, atau pada istri yang penyabar, atau pada suami yang penyabar kepada istrinya. Tidak, tapi rahasianya itu justru terletak di dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, kun ma'al khalqi ka'an la khalqa. Ternyata ketika kita bersama istri di dalam rumah, ketika kita bersama periparan, ketika kita bersama mertua,
ketika bersama mereka-mereka yang didekatkan oleh Allah Ta'ala sengaja kepada kita dengan syariat nikah ini, ternyata Allah berkehendak bagaimana kita mempergauli mereka, berhubungan dengan mereka, berinteraksi dengan mereka seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, kun ma'al khalqi kan la khalqah. Kita bersama Allah. Nggak mungkin ada seorang istri yang marah-marah, istri yang punya sifat yang sangat menjengkelkan tanpa kehendak Allah. Tidak. Semuanya sudah dikehendaki Allah Ta'ala. Gimana kita menghadapinya? Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya makom yang paling tinggi yang pernah didapat oleh para aulia adalah maqamur ridho wat taslim. Enggak ada hujatan, enggak ada sambatan, enggak ada pertentangan, tapi menerima. Bahkan dia meyakini bahwasanya di balik itu semuanya ada sesuatu yang pasti Allah berikan daripada hikmah yang sangat membahagiakan baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Selama kita itu belum bisa merasakan semacam itu, maka selama itu pula kita itu yang ada itu su'don. Sehingga subhanallah baru-baru ini ada yang mengungkap sebanyak 80% laki-laki pernah mendoakan istrinya biar cepat mati. Kenapa? Karena nggak siap dan tidak sanggup untuk menerapkan hadisnya Nabi, kun ma'al khalqi ka'an la khalqa. Nggak mudah. Coba lihat bagaimana Al-Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid. Beliau salah satu contoh buat kita untuk kita renungkan selagi kita masih bisa diperingatkan. Bahkan Allah sudah mengingatkan kita, selalu kita baca ayat itu, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, peringatan itu yang paling bermanfaat pada kaum mukmin itu adalah peringatan. Selama kita masih diperingatkan, selama kita masih dinasihati, selama kita masih ada yang mau meluruskan apa yang telah bengkok daripada kita, berarti dia itu adalah sebuah kenikmatan daripada Allah. Di mana beliau ini seorang yang sangat tinggi derajatnya, bahkan di antara karomah daripada wilayahnya yang luar biasa di sisi Allah. Suatu waktu ketika beliau itu melaksanakan ibadah haji, subhanallah, seorang yang menjaga makam Nabi dari seorang yang berasal daripada Maghribi, kemudian tiba-tiba dia itu berteriak, hal fikum Hamid bin Umar Al-bin Hamid? Apakah ada di antara kalian namanya Hamid bin Umar Al-bin Hamid? Diulangnya berkali-kali sementara beliau berada di belakang. Ketika beliau mendengar, galana, ta'al, kemarilah, kakekmu ingin menemuimu. Subhanallah, begitu mendekat kepada makam Nabi, tangannya Nabi yang mulia keluar dan dicium olehnya. Bukan hanya beliau yang melihatnya, tapi yang di sekitarnya melihatnya. Tapi yang semacam ini, anugerah yang besar di dunia, dikasih karomah semacam ini, bagaimana kelak nanti di akhirat? Tidak mudah. Nggak mudah untuk mendapatkan karomah semacam ini. Coba lihat apa yang dilakukannya. Di antara manakib beliau dikatakan bahwasanya setiap malam ketika beranjak tidur, yang dilakukannya itu beliau selalu introspeksi diri dan mengevaluasi diri. Dari mulai bangun tidur tadi sampai sekarang tidur kembali, akan tidur kembali, apa yang telah dilakukannya, interaksi apa saja yang pernah dilakukannya kepada manusia, apakah ada kesalahan di situ, salah ucap, salah tindak, atau ada hak yang dizalimi dan sebagainya. Kalau seumpama dia itu ada satu hak yang belum dilaksanakan, satu ucapan yang melukai perasaan atau satu tindakan yang menzalimi orang lain, di saat itu pula dia itu pergi dari rumahnya untuk bertemu dengan orang yang bersangkutan dan meminta maaf. Kalau sudah dia tidak dapatkan lagi, dia tidak ingat lagi ada kesalahan pada orang lain, maka dia katakan begini, ya Rabb, seingatku aku tidak ada salah lagi. Ya Allah, kalau seumpama ada orang lain yang mempunyai salah kepada saya, saksikan dari sekarang sebelum nanti di akhirat aku akan maafkan dia sudah. Lalu apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya setelah mengevaluasi diri, beliau pergi ke kamar istrinya. Setiap malam dia datang kepada istrinya dan berkata, wahai istriku, tolong maafkan suamimu. Mungkin barangkali dari mulai bangun tidur tadi sampai sekarang ada salah ucap, ada salah tindak yang kamu tidak suka padaku, tolong maafkan suamimu ini. Kenapa beliau lakukan semacam ini? Karena dia tahu tidak ada seorang pun manusia kecuali qalamullah, penanya Allah. Tidak ada orang bicara sendiri, nggak mungkin. Ada orang bertindak sendiri, nggak mungkin. Semuanya direncanakan Allah Ta'ala. Sasarannya siapa? Sasarannya kita. Tujuannya Allah Ta'ala kepada kita dengan sasaran tersebut adalah untuk dihapuskan dosa kita, untuk diangkat derajat kita, untuk diberikan kita pahala yang banyak. Untuk itu. Tapi ternyata karena kita itu tidak tahu,
Karena kita jauh daripada ulama, kita tidak belajar, maka yang ada akhirnya kita marah. Yang ada kita salahkan orangnya. Padahal itu ada ujian. Akhirnya gagal naik lagi, gagal naik lagi. Bukan berarti kalau sudah gagal naik lagi kemudian tidak diuji lagi oleh Allah Ta'ala. Tidak, diulang terus sampai kita naik. Tinggal kita pilih, mau naik terus berlanjut dengan ujian yang lainnya yang lebih berat lagi, atau tetap tapi terus diulang seperti itu. Oleh karenanya, bagi orang yang tahu dengan ujian Allah ternyata itu adalah surat cinta daripada Allah Ta'ala, maka dia itu akan menjalaninya dengan nikmat seperti beliau ini. Subhanallah, suatu waktu pernah Habib Hamid bin Umar Al bin Hamid, beliau itu pergi dari Tarim pergi ke Mukallah, perjalanan sekitar hampir 1000 kilo. Sesampainya di Mukallah, beliau ingin bersilaturahmi kepada salah satu kerabat. Beliau membawa hadiah berupa buah-buahan dan sebagainya. Ternyata ketika dibuka hadiah itu, ada seekor semut yang ikut, yang ada di dalam kreseknya itu, di dalam tempat tasnya itu. Begitu melihat satu ekor semut, apa yang terjadi? Beliau menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena sedih telah memisahkan satu semut daripada keluarganya di Tarim sana. Rahmatnya kepada binatang seperti itu, bagaimana lagi pada manusia? Yang semacam ini yang dibutuhkan daripada kita. Sehingga pantas kalau Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Ar-Rahimuna yarhamumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya belas kasih dalam hatinya, orang yang ada cinta dalam hatinya kepada sesama, orang-orang semacam itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Cintailah orang yang ada di muka bumi, cintailah siapa yang ada di muka bumi, sayangilah, kasihilah mereka, maka niscaya kalian akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Seperti ini. Saat itu juga tanpa istirahat diserahkan itu buahnya, kemudian dibawa sebagian daripada buahnya supaya ada tempat bagi semut itu, lalu dibawa pergi ke Tarim hanya untuk mengembalikan itu saja ke tempatnya. Padahal perjalanan itu hampir 1000 kilo, melelahkan, tapi beliau tidak peduli itu. Ini rasa rahmah yang luar biasa ini. Kenapa? Karena betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, dan iman tidak mungkin akan mencengkeram dalam diri kita kecuali kalau kita bina dengan ilmu pengetahuan. Dengan tambah ilmu pengetahuan, tambah kuat lagi keimanan kita, tambah kuatkan lagi. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, bagaimana kita menjalani rumah tangga itu supaya sesuai dengan perintah Allah Ta'ala? Apa resepnya supaya di dalam rumah tangga ini kita mendapatkan hidup yang samawah? Apakah kita harus pilih istri yang cantik? Atau kita harus pilih istri yang kaya? Atau kita pilih istri yang punya ilmu? Tidak, ternyata yang perlu kita persiapkan cuma satu. Kalau kita menganggap istri kita seperti itu, maka kita akan merasakan kenikmatan dalam rumah tangga. Apa itu? Kata ulama, satu-satunya bekal, satu-satunya resep untuk kita menjalani rumah tangga dalam keadaan bahagia, nikmat samawa adalah satu. Apa itu? Istri kita itu adalah amanat dari Allah. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, Allah fin nisa fa innahunna awanin indakum akhadtumuhunna bi amanatillah tahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hati-hatilah kalian dengan perempuan-perempuan kalian, karena sesungguhnya mereka itu hanya titipan di dalam diri kalian, dan ketahuilah bahwasanya kalian telah mengambil mereka semuanya, para istri kalian itu dengan amanah daripada Allah. Kalau kita menganggap istri kita amanah daripada Allah, maka kita akan menjalani kehidupan dengan samawah. Tapi kalau kita menganggap istri kita, apalagi dia di bawah hak kita selalu menuntut hak kita kepada dia, nggak ada habis-habisnya. Bahkan Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, kenapa Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaknya kita gauli istri-istri kita dengan baik. Kenapa tidak dikatakan bil hukuk? Kenapa tidak dikatakan dengan kewajiban-kewajibannya? Karena apa? Karena kalau kita melaksanakan dengan kewajiban saja, maka akan berantakan rumah tangga itu. Harus dididik dengan ma'ruf. Misalnya, mohon maaf, banyak di antara kita yang tidak tahu, ternyata kita melayani istri dalam mencucikan baju, dalam memasakkan nasi, itu hukumnya wajib bagi kita suami. Kalau kita tidak bisa menyewakan seorang wanita untuk berkhidmah kepada kita di rumah tangga itu, maka kita wajib, kita yang memasak, kita yang mencucikan bajunya. Tapi yang terjadi kan sebaliknya, istri kita yang memasak untuk kita, istri kita yang mencuci baju kita. Begitu pula ketika istri kita sakit,
lalu dia itu minta kepada suaminya untuk supaya diantar ke rumah sakit atau ke dokter, maka si suami berhak untuk mengatakan itu bukan kewajiban saya. Kenapa? Kalau kamu sakit, kamu minta kepada orang tuamu, biar orang tua kamu yang mengantarkan. Biayanya bukan tanggung jawab kita, akan berantakan jadinya. Sehingga makanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa asyirun bil ma'ruf. Yang ini kita tutupi dengan yang itu yang harus kita lakukan. Itu artinya ma'ruf di sini. Sehingga setiap kebaikan kita balas dengan kebaikan, setiap keburukan kita balas juga dengan kebaikan, bukan juga dengan keburukan. Dengan begitu maka kita yang naik derajatnya. Oleh karena itu alhamdulillah calon mempelai wanita dan yang sudah menjadi istri pada Ananda Rakib, dia adalah salah satu daripada murid kami, anak didik kami di Dalwa, dan telah selesai. Semoga beliau bisa meniru saya punya ibu, di mana saya punya ibu terus kemuliaannya nggak ada habis-habisnya, dan itu semuanya merupakan sebuah pertanda bahwasanya kalau Allah ridho kepada seorang, maka Allah akan memberikan keadaan-keadaan yang baik yang dipuji oleh setiap orang. Subhanallah, saya punya ibu ini, saya berani bersumpah di sini. Ini sebagai motivasi dan juga untuk menguatkan kepada Ana dan Nur. Semoga dia itu bisa menjadi seperti Mukarramah, saya punya ibu. Di mana Mukarramah saya punya ibu, demi Allah saya bersumpah di atas mimbar ini. Ini makamnya Nabi. 27 tahun kawin bersama ayah saya. Sama sekali nggak pernah kami anak-anaknya dari semenjak kecil sampai meninggal dunia ayah saya tahun 99 berantem sekalipun nggak pernah, bertengkar sekalipun nggak pernah, marah sekalipun nggak pernah, meminta sekalipun nggak pernah, membantah sekalipun nggak pernah. Kenapa? Karena dia tahu yang memerintahkan dia untuk menjadi solihah bukanlah suaminya, yang memerintahkan ibu saya untuk menjadi solihah bukan orang tuanya. Yang memerintahkan ibu saya menjadi solihah bukanlah mertuanya. Yang memerintahkan ibu saya menjadi solihah juga bukan gurunya. Tapi sangat dia tahu bahwasanya yang memerintahkan dia itu menjadi solihah seperti Sayyidah Khadijah, seperti Sayyidatuna Fatimah Zahra itu adalah Allah dan Nabinya Muhammad SAW. Anak Nur, kamu menjadi solihah bukan untuk suamimu, tapi kamu menjadi solihah untuk dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yang dituntut di dalam rumah tangga ini, mohon maaf, kenapa Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Hendaknya pilihlah tempat yang akan menampung sperma dalam rahimnya. Kenapa diperintahkan pilihlah perempuan, tapi laki-laki juga pilih, tapi enggak seperti itu perhatiannya. Karena yang lebih menentukan anak kita itu anak yang soleh ataupun yang solihah, atau sebaliknya toleh atau tolihah, itu tergantung pada ibunya. Di dalam buku saya yang ke-16 saya tulis Anakku Investasi Akhiratku. Saya tulis itu bahwasanya setiap anak tergantung kepada ibunya 60%, tergantung kepada ayahnya 40%. Tapi penelitian yang terkini yang dibuat oleh Profesor Joe di Harvard sana, itu disebutkan bahwasanya anak-anak itu tabiatnya, karakternya ikut ibunya sebanyak 75%, ikut ayahnya cuma 25%. Sehingga pantas kalau Nabi SAW memerintahkan kita untuk pilih-pilih. Kalau sudah ibunya solihah, maka pasti anaknya insya Allah solihah, walaupun ayahnya bajingan. Tapi kalau ibunya tidak solihah, walaupun ayahnya kiai, walaupun ayahnya seorang wali, kalau Allah nggak berkehendak, tapi dengan kebanyakan umumnya manusia, maka anaknya pun juga akan menjadi kopi daripada ibunya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang laki-laki harus profesional. Kalau sudah kita melihat istri kita nggak baik, ya cepat-cepat masukkan anak kita ke pondok pesantren sebelum nanti jadi kopi ibunya. Kalau sudah jadi kopi ibunya, habislah kita. Karena mohon maaf, anak-anak kita itu adalah masa depan kita. Bagaimana kita nanti di kuburan, bagaimana nanti kita di makbarah kita nanti, senang atau tidak senang ditentukan anak kita. Kalau kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka bermaksiat, ahli maksiat, maka tunggulah, na'udzubillah, kita akan menjadi orang yang akan mendapatkan kuburannya gelap gulita, penuh dengan siksa, dan yang namanya sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi pada kita. Tapi kalau anak kita anak-anak yang soleh, yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salat, sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun sholihun yad'u lahu, maka yang namanya surganya itu akan menjadi rodatun riyadil jannah. Coba lihat bagaimana Abu Habib Hasan Baharun sekarang
Pondok pesantrennya, muridnya sekarang yang masih eksis saja 18.000. 18.000 mereka tidak mengaji, mereka tidak sholat, mereka tidak belajar, mereka tidak berzikir, kecuali sebelum dicatat amal kebaikannya dikirim dulu kepada saya punya Abah Habib Hasan Baharun. Lain lagi anak-anaknya berdakwah kemana-kemana, mereka menulis dan sebagainya, semuanya terus mengalir. Ini yang harus kita bangun. Dengan apa kita membangun yang semacam ini? Dengan kita membangun yang semacam ini, dengan kita memilah-milih istri yang solihah. Semoga Nur menjadi istri yang solihah, dan semoga mantu-mantu kita semuanya, anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang solihah, sehingga anak-anak kita menjadi ibu yang solihah bagi anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga kemudian generasi bangsa ke depan menjadi generasi yang istimewa, generasi yang iman dan bertakwa, generasi yang dibanggakan oleh Nabi SAW serta nusa dan bangsa. Dan semoga kita semuanya termasuk yang nantinya ketika berada di dalam kuburnya setelah umur panjang, sehat walafiat, banyak harta bendanya melimpah, tidak ada hisab di akhiratnya, insya Allah kita akan mendapatkan kuburan kita bersambung dengan surga, luas tanpa batas, terang menderang, selalu dikirimi oleh anak-anak kita dan keturunan kita, pahala demi pahala. Dan semoga kita nanti di pada mahsyar bersama Nabi SAW, bersama golongan Nabi SAW, melewati sorot bersama golongan Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya masuk surga bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Kita doakan semoga kedua mempelai mendapatkan hidayah, riayah daripada Allah Ta'ala, berkesinambungan, dan semoga keduanya diberikan Allah Ta'ala momongan yang soleh dan solihah yang akan membanggakan kedua orang tuanya. Berikan kesabaran kepada suaminya Nur, dan semoga Allah berikan kesabaran kepada Nur sehingga mereka itu bisa mengatasi cinta dunianya, bisa mengatasi hawa nafsunya, bisa mengatasi bisikan setannya. Dan semoga kita semuanya tidak pulang dari tempat ini kecuali dalam keadaan kita sudah dipastikan sebagai hambanya yang paling besar, mendapatkan anugerahnya, hambanya yang panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak amal ibadahnya, kemudian kita meninggal dunia setelah umur yang panjang, sehat walafiat, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi bil amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.